Setelah bertahun-tahun, ia benar-benar telah melupakan masa lalunya bersama Zoya. Raja sudah lupa dengan nama Zoya, apalagi nama belakangnya berubah menjadi nama suaminya. Kini, Zoya kembali di hadapannya. "Zoe, mana mungkin aku terus mengingat hal yang sudah berpuluh-puluh tahun silam," jawab Raja dengan senyum canggung. Ia baru menyadari, kenapa klien mereka memaksa agar meeting langsung dengan Raja. Ternyata karena klien mereka adalah Zoya, teman masa kecilnya. "Cih, aku tidak bisa melupakan itu. Aku rindu sekali padamu, Raj." Zoya mengucapkan kata rindu yang membuat Raja tertegun. Ia tidak menyangka jika Zoya berani mengatakan rindu dengan bebas pada pria yang sudah beristri. "Kau tahu kalau aku sudah menikah? Apa kau tidak sadar apa yang baru saja kau katakan?" tanya Raja dengan nada tidak percaya. Karena Zoya yang ia kenal bukanlah gadis nakal. Devira terbangun dari tidurnya setengah jam kemudian. Ratu mengetuk pintu kamar Dede. "Sayang, makan siang dulu yuk," bujuk Ratu. "Dede mau makan sama Papa mah," ucapnya dengan manja. "Ya sudah, kita ke kantor Papa. Siapa tahu Papa sedang sangat sibuk dan belum bisa beristirahat. Kita paksa Papa supaya makan siang," bujuk Ratu. "Ayo mah," jawab gadis kecil itu. Devira segera bangun dan berganti baju. Ratu menggandeng tangan Devira. Di ruang tengah, mereka berpamitan pada Ami. Setelah berpamitan, Ratu mengendarai mobilnya dengan pelan. Dede selalu ingin melihat pemandangan sepanjang jalan, karena itu Dede selalu meminta ayah atau ibunya jika menyetir harus pelan, agar ia bisa lebih jelas melihat pemandangan di sampingnya. Terkadang ia bertanya pada Dede, apa bagusnya pemandangan jalanan ibu kota? Hanya ada kendaraan berlalu lalang dan kadang hanya ada kemacetan. Namun, Devira menunjuk awan dan gedung yang dilewatinya sambil berkata, "Warna langitnya bagus mah," selalu ucapan itu yang Dede lontarkan. Dalam perjalanan, kedua mata kecilnya tidak sengaja menangkap sosok sang ayah yang sedang duduk di dalam kafe bersama seorang wanita. "Mah, berhenti. Itu Papa mah," ucap Devira dengan telunjuk terarah ke sebuah kafe. "Mana sayang?" Ratu memicingkan mata dan mencoba untuk memperhatikan lebih jelas. Seketika kobar api kecemburuan membesar di hatinya. Ia merasa marah. Bagaimana bisa Raja berkencan dengan wanita lain? Di saat ia tahu setiap hari kedatangannya di jam istirahat selalu ditunggu sang putri. Ratu memarkir mobilnya di depan resto. Devira keluar dari dalam mobil dan berlari masuk ke dalam kafe. Sementara Ratu masih terpaku, kedua tangan menggenggam setir dengan kuat. Di dalam kafe. "Konsep rumah seperti apa yang kalian inginkan?" tanya Raja. Ia ingin mengalihkan pembicaraan mereka tentang masa lalu. "Ada beberapa rumah yang akan dilelang bulan depan. Bukan kalian, hanya aku. Aku yang ingin memiliki rumah yang dekat dengan tempat aku bekerja," jawab Zoya dengan tersenyum manis. "Kenapa ingin punya rumah sendiri?" tanya Raja. Meskipun di hatinya, Zoya sudah tidak memiliki tempat. Namun, tidak bisa dipungkiri, Zoya tetaplah orang yang pernah menjadi sahabat baiknya. Setidaknya, ia masih bisa menganggapnya sebagai teman. Ia juga ingin tahu bagaimana kabar Zoya selama ini. "Suamiku sudah meninggal dunia, dan aku diusir oleh anak tiriku. Beruntungnya, mereka memberikan kompensasi yang lumayan," hahaha, jawab Zoya. Di tengah obrolan mereka, Raja dikejutkan dengan panggilan dari seorang gadis kecil. Gadis kecil itu berlari ke arahnya sambil memanggilnya. "Papa," ucap Devira. Gadis kecil itu memeluk pinggang ayahnya setelah ia berdiri di samping Raja. Zoya menatap Raja yang membelai rambut putri kecilnya, yang memanggil dengan panggilan Papa. Ada rasa kecewa saat Zoya tahu jika pria itu sudah mempunyai seorang putri. "Dede sayang, kenapa ada di sini? Dengan siapa kesini?" tanyanya sambil menengok sekeliling. Ia melihat mobil merah milik Ratu yang terparkir di depan kafe. Seketika, ia sadar. Ratu tidak keluar dari mobil pasti karena cemburu. Zoe, kita bicarakan ini lagi lain kali. "Aku permisi," ucap Raja menyudahi obrolan dan segera menggendong putrinya keluar dari kafe. Namun, saat keluar dari kafe, Ratu segera menginjak pedal gas dan mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Raja memanggil Ratu berkali-kali, tetapi wanita itu tidak mendengarnya. Ia segera membawa Devira masuk ke dalam mobil dan memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi untuk mengejar Ratu.
Di dalam kafe, Zoya melamun dan bergumam lirih. Apakah aku sudah terlambat untuk bersama Murad? Aku masih menyayangi Murad. Air mata Zoya menetes tanpa bisa dibendung. Raja mencoba terus mengejar, tetapi kehilangan jejak mobil Ratu. Karena ia kasihan pada Dede. Ia memutuskan pulang dan menitipkan Devira pada Ami. Ia mencoba berpikir kemana Ratu pergi. Sepanjang jalan, ia mencari Ratu, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan istrinya. Jangan-jangan dia ke pantai, gumam Raja. Ia segera memutar kemudi dan menuju ke pantai di tempat wisata, Tija. Setengah jam perjalanan menuju ke sana, ia tempuh dengan waktu 20 menit. Ia tidak bisa membiarkan Ratu salah paham. Karena kini di hatinya, hanya ada Ratu dan anak-anak mereka. Tidak akan pernah ada tempat untuk yang lain. Tiba di tepi pantai, ia melihat mobil Ratu di parkiran. Ia tersenyum lega, karena ia sudah menemukan istrinya. Tebakannya benar, Ratu sedang duduk di tepi pantai di bawah sebuah pohon besar. Pohon itu adalah tempat saat mereka berempat pernah berkumpul. Duduk memandangi matahari tenggelam, berpasangan dan saling berpelukan. Ia menghampiri Ratu dengan langkah perlahan. Ia masih mengingat dengan jelas pertemuan pertamanya dengan Ratu. Pertemuan yang diawali dengan kecelakaan manis. Kecelakaan yang tidak sengaja membuat mereka bermusuhan. Itu adalah pertama kalinya Raja jatuh cinta pada Ratu. Tidak terasa, kini mereka telah menikah dan memiliki seorang anak yang cantik, tampan, baik dan juga cerdas. Meskipun sedikit manja, tapi Ratu tidak pernah buruk jika tidak diprovokasi. Boleh aku duduk di sampingmu, Nona manis, goda Raja. Tidak boleh. Aku lagi bete lihat wajah kamu. Pergi sana. Ratu menjawab dengan ketus. Ia tidak mendengarkan ucapan Ratu. Ia duduk di sampingnya dan menggenggam tangan Ratu. Sayang. Tadi itu klien dan juga teman lamaku. Jangan cemburu ya. Ia berusaha merayu Ratu dan mengecup punggung tangan istrinya. Dia janda, tanya Ratu. Raja tercengang, bagaimana istrinya tahu kalau Zoya seorang janda? Ratu menarik tangannya karena tidak langsung menjawab. Jadi benar, dia seorang janda. Kamu mau mendekati dia karena dia tidak mempunyai suami? Tanya Ratu dengan marah. Tidak sayang. Bukan begitu. Aku hanya sedang takjub padamu. Kamu bisa tahu dia janda, padahal aku belum menceritakan tentang dia. Aku sangat bersyukur dan beruntung, karena memiliki istri yang cerdas sepertimu. Terima kasih telah menjadi istriku, ucap Raja. Ia masih berusaha merayu Ratu. Meskipun istrinya itu masih belum menjawab, tapi ia tahu, Ratu tidak akan marah padanya lebih dari 3 jam.